See that pretty little face? Halo para bos-bosku yang dermawan, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali, dan kali ini saya ingin mengajak kalian berpetualang bersama menuju kisah kerajaan kuno di dataran padang pasir sebelum zaman piramida. Oke, sebelum petualangannya dimulai, jangan lupa menyiapkan segelas kopi dulu ya, agar pengalaman menonton kalian lebih berasa pahit tentunya. Diceritakan sebelum zaman piramida, terdapat sebuah kerajaan yang menguasai dunia timur dan terus melebar wilayah kekuasaannya. Pemimpin kerajaan tersebut adalah seorang ksatria pedang terhebat di dunia bernama Memnon. Namun dibalik kemenangan demi kemenangan sang raja, ternyata ada peramal cantik bernama Sandra yang dapat melihat masa depan. Maka inilah dia, The Scorpion King. Cerita akan berfokus kepada seorang pemuda dari suku Akkadia bernama Matthius, yang juga memiliki kehebatan bertarung dan cukup terkenal saat itu. Karena memang diketahui suku Akkadia merupakan suku yang banyak melahirkan pembunuh bayaran. Dan Matthius sendiri memiliki seorang kakak bernama Jasub yang siap membantunya kemanapun dia pergi. Di tempat lain, seorang kepala suku bernama Peron terlihat sedang mengumpulkan para pemimpin suku lain yang tersisa untuk bergabung melawan Raja Memnon. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyetujui usulan raja tersebut karena menganggap hal itu sama saja bunuh diri, apalagi Raja Memnon selalu didampingi peramalnya. If the sorcerer were to die. Yang paling keras menyuarakan penolakan usulan Raja Peron tersebut adalah Raja Balthazar, karena dia sudah mencobanya sendiri dan katanya hasilnya nol besar. Takmet, anak Raja Peron, pun mengejek raja yang bertubuh besar itu karena tidak punya nyali, hingga membuatnya emosi dengan Takmet. If I'm no king. Saat itulah Matthius tiba-tiba muncul dan menghentikan ketegangan tersebut bersama kakak dan salah satu temannya. You put your faith in a clan of cutthroats who kill for money. Ternyata Raja Peron menyewa mereka membunuh peramal Raja Memnon dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu 20 biji batu merah delima. Takmet sebenarnya tidak setuju dengan bayaran mahal ayahnya. Tapi Raja Peron sudah tidak peduli dengan hartanya karena yang dia inginkan sekarang hanya berperang melawan Raja Memnon untuk mengakhiri kezalimannya. As long as one of us still breathes, the sorcerer will die. So be it. Assassin! Him, we'll kill for free. Singkat cerita, Matthius dan dua rekannya langsung menuju perkemahan Raja Memnon. Bahkan Matthius sendiri dengan mudahnya menyusup ke dalam kemah peramal Raja Memnon. Namun apa yang dipikirkan Matthius selama ini salah besar tentang peramal Raja Memnon yang ternyata masih muda dan cantik. Alhasil niat membunuh pun tak jadi dan mereka semua berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Memnon. You've been betrayed, Matthias. Ternyata Raja Memnon sudah mengetahui rencana Matthius dari awal karena Takmet berkhianat. Bahkan dia mau membunuh ayahnya sendiri untuk mendapat kepercayaan Raja Memnon. I hear you train yourselves to bear great pain. Bring him to me. Raja Memnon kemudian membunuh Jasub di hadapan Matthius sendiri yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun saat Raja Memnon akan membunuh Matthius, Sandra tiba-tiba menghentikan Raja Memnon tersebut. Karena menurut penglihatannya, Matthius tidak boleh dibunuh malam itu, baik oleh Raja Memnon sendiri atau prajuritnya. Memang akan selalu ada hal menarik dari pemeran utama sebuah film. A puzzle then. Singkat cerita, untuk membunuh Matthius, Raja Memnon menyuruh prajuritnya mengubur tubuh Matthius dan membiarkannya diserang semut merah. Namun di sana ternyata ada orang lain juga yang bernasib sama, yang nantinya akan menyelamatkan Matthius. Sebut saja dia Krempeng. Dan saat prajurit Raja Memnon lengah, entah bagaimana Krempeng tiba-tiba sudah berpindah tempat lalu menghajar dua orang prajurit Raja Memnon yang ada di sana. Melihat semut merah mulai menyerangnya, Matthius meminta Krempeng menyelamatkannya, dan memang itulah yang sedang dia tunggu-tunggu. Akhirnya, deal-dealan pun terjadi antara mereka, di mana Matthius harus merekrut Krempeng sebagai rekannya sebagai pembunuh bayaran. Namun di balik kebersamaan mereka berdua, Krempeng selalu menjadi objek penganiayaan Matthius untuk memudahkan rencananya. Horse thief. I know this dog. Matthius kemudian meninggalkan Krempeng di pasar dan menyuruhnya menjaga untanya.
sedangkan dia sendiri akan pergi menemui Raja Memnon. Namun belum apa-apa, Matius tiba-tiba diganggu anak-anak pencopet dan berhasil mengambil batu merah delima miliknya. Namun Matius cukup pintar dan dengan mudah menebak di mana batu merah delimanya dipegang. Sebut saja dia Basit. Melihat kepolosan Basit, Matius kemudian memintanya menunjukkan jalan menuju Raja Memnon. Do you want to earn this one? Dan saat menghindari prajurit Raja Memnon, mereka tidak sengaja memasuki ruang ilmuwan hebat di kota tersebut. Kita sebut saja dia Profesor Strength. What is it? That's my special magic powder. Mengetahui Matius berencana membunuh Raja Memnon, profesor itu pun dengan sukarela mengatakan bahwa Raja Memnon sedang berlatih di tempat latihan yang tidak jauh dari sana. Matius pun bergegas ke sana dan siap membunuhnya. Namun saat Matius akan memanah Raja Memnon, ternyata Basit ditangkap karena dianggap mencuri mutiara kerajaan yang sebelumnya dia dapat dari Matius. Akhirnya Matius pun memilih menyelamatkan Basit dan gagal membidik Raja Memnon. Matius pun diburu para prajurit Raja Memnon dan kembali menemui Profesor Strength. Untungnya saat itu, sang profesor punya sebuah penemuan yang kemudian digunakan Matius untuk menyelamatkan diri dan berhasil mendarat dengan selamat di ruangan para harim kerajaan. Para harim tersebut pun mulai menggoyahkan iman Matius. Namun dibalik itu semua, ternyata mereka hanya ingin melucuti senjata Matius saja, lalu memanggil para penjaga. Akhirnya Matius pun dikepung, namun saat itu Matius masih berhasil meloloskan diri dengan menggunakan gong yang ada di sana dan tanpa sadar hampir saja terjatuh. Karena tak ada jalan lain lagi, Matius pun menjatuhkan dirinya dan sekali lagi membuat Matius menang banyak karena mendarat di kamar pemandian Sandra, penyihir sang Raja Memnon. Merasa terdesak, Matius kemudian membawa Sandra kabur bersamanya melalui jalur air pemandian yang kemudian muncul di kolam permohonan. Matius pun segera membawa Sandra yang masih berpura-pura tidak suka sebelum prajurit Raja Memnon menutup gerbang kerajaan. Singkat cerita, Matius kemudian menemui Krempeng yang saat itu ingin membawa onta Matius kabur. No one could kill our good friend Matthias. Dan sekali lagi Krempeng dianiaya karena masih tidak diizinkan menaiki untanya. Sementara itu, Raja Memnon yang sudah kesal dengan ulah Matius mengutus Torak membawa prajurit terbaiknya untuk memburu Matius dan memberikan anak panah yang sudah dilemurui racun kalajengking. Give him this from me. Kembali kepada Matius yang sedang bermalam di lembah kematian. Saat itu, Sandra sempat berpikir melarikan diri, namun hal itu tidak berhasil karena kaki Sandra diikat dengan tali. Sandra kemudian mencoba memukuli tubuh besar Matius, namun apalah daya, Sandra bukanlah seorang petarung di lapangan, dan dengan sangat mudah dibanting oleh Matius. Matius pun bertanya-tanya kenapa harus bersusah payah untuk kabur. Saat itulah kebenaran terungkap di mana sebenarnya Sandra sendiri membenci Raja Memnon karena sudah menculiknya sejak kecil dan memanfaatkan kekuatannya. Dan hal itu juga alasan mengapa Sandra menahan Raja Memnon yang ingin membunuhnya dulu, karena dalam penglihatannya Matius akan menyelamatkannya dari genggaman Raja Memnon. Run if you like. But there are worse dangers out there than me. Keesokannya, Matius melihat Torak dan anak buahnya sudah mendekati mereka. Sementara itu, Matius mendapat tanda pasir badai akan segera datang. Memanfaatkan hal tersebut, Matius kemudian meninggalkan Sandra bersama Krempeng dan dia sendiri akan menyerang Torak dan bawahannya. Berpikir Matius sok kuat, Torak pun dengan senang hati menyerang Matius. Saat itulah badai pasir tiba-tiba datang menyelimuti mereka dan memancing mereka memasuki sebuah goa. Satu persatu anak buah Torak pun dibunuh hingga tersisa Torak sendirian. Torak pun kemudian kabur keluar goa dan menantang Matius berduel. Duel itu pun berhasil dimenangkan oleh Matius. Namun anak panah beracun yang diberikan oleh Raja Memnon juga berhasil ditancap ke paha Matius. Kali ini pun Sandra kembali menyelamatkan Matius dengan memindahkan racun kalajengking ke tubuhnya sendiri. Keesokannya Matius pun tersadar dan masih berpura-pura bodoh mengapa Sandra mau menyelamatkannya. Matius kemudian mengirim kalung Torak kepada Raja Memnon agar Raja Memnon menyiapkan dirinya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Profesor Strength yang sedang menguji bubuk misiu penemuan terbarunya. Profesor itu pun bergabung bersama mereka.
Namun saat mereka berhenti di sebuah hutan untuk minum, mereka tiba-tiba dikepung oleh beberapa pasukan. Ternyata itu adalah tempat pengungsian para suku yang masih tersisa yang menentang Raja Mamnon. Raja Balthazar juga ternyata ada di sana saat itu, dan sudah gatal ingin mengajak duel Matius karena sebelumnya Matius sempat mengatakan ingin membunuhnya. Matius pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut dan duel pun berlangsung cukup sengit. Do you yield? Never. Setelah Balthazar kalah, Matius kembali mengajak mereka bersatu, kembali menyerang Raja Mamnon sebelum Raja Zolim tersebut membunuh mereka semua. And who's gonna stop him, Acadian? You? Yes. Namun saat itu, Sandra melihat suatu ramalan bahwa beberapa hari berikutnya, Raja Mamnon akan menyerang tempat tersebut dan membunuh semua orang di sana. Hal itu pun dia kabarkan kepada Matius agar membiarkannya kembali kepada Raja Mamnon. Namun Matius tetap percaya diri bahwa dia bisa membunuhnya. You'll die. If you face Memnon, that is your destiny. I make my own destiny. Keesokannya Matius pun terbangun tanpa Sandra di sampingnya. Hal itu pun membuatnya segera ingin menyusul Sandra sendirian, yang diketahui kembali kepada Raja Mamnon. Namun saat itu Raja Balthazar melarangnya pergi sendiri karena mereka semua juga ingin ikut menyerang Raja Mamnon. If I let you ride alone, what glory will there be left for me? Malamnya Sandra pun tiba di istana Raja Mamnon yang saat itu tengah mengadakan sebuah pesta. Namun Raja Mamnon tidak semudah itu percaya kepada Sandra yang sudah berhari-hari bersama Matius. Now go to my chambers. We have things to discuss. Raja Mamnon kemudian menguji kekuatan Sandra dengan memilih gentong yang tidak berisi ular. Sementara Sandra sedang diuji, Matius dan Raja Balthazar sudah berhasil menyusup ke dalam kerajaan, dan mereka juga membawa Profesor Strange. It's over there. It should be just there. Mereka membagi tugas menjadi 3 bagian, di mana Matius pergi membunuh Raja Mamnon, Profesor Strange bersama Krempeng pergi memasang bubuk dinamit, dan Raja Balthazar bersama pasukannya menyerang para penjaga. We're almost there. Kembali kepada Sandra saat tengah terjadi keributan. Ternyata Sandra memang sudah kehilangan kekuatannya dan gagal memilih gentong yang benar. And its time has come. What magic is this? My magic. Thrown it all away. Saat itulah tiba-tiba Matius muncul menghalangi Raja Mamnon yang hendak membunuh Sandra. Mereka berdua pun bertarung cukup sengit. Namun kehebatan pedang Raja Mamnon memang hebat, terbukti Matius kewalahan menghadapinya. Hingga akhirnya Raja Balthazar yang terpojok tiba-tiba menembus pintu ruangan di mana Raja Mamnon dan Matius berada. Raja Mamnon kemudian melarikan diri dengan membawa Sandra saat Matius dan Balthazar sedang bertarung. Melihat itu pun Matius segera menyusulnya, sementara Balthazar sendiri terus membantai pasukan Raja Mamnon. Kali ini pun Matius kembali bertarung dengan Raja Mamnon. Namun sekali lagi pertarungan pedang bukanlah keahliannya. Apalagi Raja Mamnon melumusi api di pedangnya. Die well, assassin. Hingga saat Raja Mamnon akan membunuh Matius, Matius pun bangkit dan berbalik menghajar Raja Mamnon. Namun saat itu Raja Mamnon kembali mencuranginya dengan melempar bara api ke wajah Matius dan kemudian menendangnya. Di sanalah Sandra yang masih teringat dengan ramalannya mencoba menggagalkan kematian Matius. Namun Matius tidak ingin kekasihnya mati dan menyerahkan punggungnya sendiri tertancap panah. Sementara itu, aksi Profesor dan Krempeng diketahui pasukan Raja Mamnon, sedangkan Balthazar tiba-tiba diserang oleh Tagmet. Namun Balthazar dengan mudah mengalahkannya. For your father. Kembali kepada Matius yang ternyata masih hidup saat kondisi sudah semakin terjepit. Matius kemudian mengambil sebuah busur panah dan mencabut anak panah yang ada di punggungnya untuk membidik Raja Mamnon. Sombongnya, Raja Mamnon malah menantang bidikan Matius tersebut.
Alhasil, bidikan Matius pun melesat cepat menembus tubuh Raja Mamnon tanpa sempat menangkisnya. Catch this. Raja Mamnon pun terjatuh bersamaan dengan kerempeng yang berhasil menyalakan bubuk musiu. Seketika itu pun suasana kerajaan dipenuhi api ledakan. Setelah kematian Raja Mamnon tersebut, kini Matiuslah yang diangkat menjadi raja di sana, dan itulah kisah Raja Kalajengking. Di akhir cerita, Matius dan Sandra mengantar kepulangan Raja Balthazar. Dan Raja Balthazar sendiri sempat mengingatkan Matius untuk tidak melupakan asal-usulnya dan menjadi pemimpin yang baik untuk rakyatnya. Nubian eyes will be watching you, Scorpion King. Oke bosku, itu tadi ya singkatnya rekap alur cerita film The Scorpion King. Bagaimana menurut pakarnya? Silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang kurang puas dengan penyampaian saya, mohon maaf, mari bantu saya dengan memberikan saran positif, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih sudah mampir, jangan lupa ibadah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di rekap film selanjutnya.